Berbicara tentang fotografi tentu aja nggak jauh-jauh dari yang namanya kamera dan sumber cahaya. Kegiatan fotografi merupakan kegiatan menangkap momen menggunakan suatu alat bantu tentunya. Dan bisnis fotografi atau studio foto kian marak karena tuntutan digitalisasi. Seperti apa peluang dan sebesar apa modal yang kita butuhkan? Yuk simak video berikut ini. Halo sedulur, welcome to Sedulur Foto Studio Channel. Oke, jadi seperti yang udah kita tunjukkan di awal banget tadi ya, di video kali ini kita bakal membahas lagi nih tentang modal awal membuat foto studio dan ya tipis-tipis kita akan membahas tentang pemasarannya begitu ya sedulur. Tapi kita lebih berfokus lagi dengan alat apa aja yang kita perlukan dan ya kita sebagai contohnya kita akan menggunakan ketika kita membuat sedulur foto studio ini. Nah, jadi alat apa aja nanti yang kita butuhkan, hal-hal apa aja yang perlu dipersiapkan, dan kita akan hitung juga bersama berapa aja modalnya. Jadi simak terus video kali ini, jangan di skip-skip, dan jangan lupa buat subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Oke, biar nggak lama-lama ya, kita langsung aja ke pokok pembahasannya. Oke sedulur, jadi hal pertama yang sangat kita butuhkan untuk membuat studio foto adalah tentu aja lokasi ya. Nah, lokasi ini sangat menentukan juga gimana sih persentase kita atau pendapatan berhasil atau tidaknya ya. Karena ketika kita semakin mudah dijangkau, tentu aja akan banyak konsumen yang datang ke tempat kita. Nah, untuk tempat sendiri, untuk sebuah ruko mungkin yang ukurannya segini ya, itu kisaran untuk harga di Jogja kisaran sekitar 20 juta per tahunnya begitu. Nah, jadi 20 juta seperti ini. Kemudian nih, nah ini dia nih. Kemudian tentu aja kita harus punya sebuah kamera tentunya ya. Kamera juga ada beberapa jenis nih sedulur. Dari yang semi pro dan yang profesional. Nah, untuk studio foto studio sendiri kita menggunakan yang profesional yaitu 6D. Waktu itu kita membelinya dengan harga 16 juta. Ini. Nah, untuk bentuknya sendiri seperti ini. Nah, kamera ini sudah full frame ya. Jika dibandingkan dengan yang non full frame atau APS-C, tentu aja beda dari ukuran sensornya. Dan tentu aja dynamic range atau kemampuan sebuah sensor untuk menangkap cahaya tentu aja berbeda. Nah, seperti itulah kenapa kamera-kamera dengan sensor yang udah full frame seperti ini harganya bisa lebih mahal. Oke, berikutnya kita menggunakan lensa Sigma Art dengan ukuran 35 mm dengan f atau aperture 1,4 dengan harga 14 juta. Nah, lensa ini kenapa sih bisa semahal itu? Tentu aja ya kita bisa lihat sendiri dari build-nya sendiri, itu terbuat dari mungkin monel ya atau ya besi lah yang jelas. Pokoknya logam-logam keras seperti itu. Jadi ketika terjadi guncangan itu lebih kuat lah jika dibandingkan dengan lensa-lensa yang dari plastik. Nah, untuk bentuknya sendiri seperti ini. Nah, berikutnya kita juga menggunakan lensa dengan ukuran 85 mm dengan harga kita dapat murah waktu itu karena kita beli second ya, karena aku cek barangnya juga masih oke dengan harga 3 juta aja. Nah, untuk lensanya seperti ini nih. Dulu aku datang masih oke banget ya sedulur, belum ada karetnya yang kendor. Nah, untuk kali ini karetnya udah kendor jadi kondisinya seperti ini, tapi untuk performa masih oke banget, tinggal kita cari karet barunya. Nah, jadi begitu sedulur, ketika kita membuat studio tentu aja kita butuh lensa ya, beberapa lensa, nggak cuma satu, kecuali kita menggunakan lensa yang bisa tele, jadi lensa bisa dekat dan jauh, zoom in zoom outnya itu kita bisa mainkan. Nah, untuk sedulur foto studio sendiri kita menggunakan lensa fix ya, kita menggunakan 35 mm yaitu yang tadi yang Sigma. Kemudian yang ini tadi terakhir kita menggunakan Canon 85 mm. Untuk karakternya tentu aja juga berbeda ya tiap lensa, jadi ya sangat berpengaruh dengan hasil nantinya. Nah, kemudian karena kita berada di dalam ruangan tentu aja kita membutuhkan yang namanya lampu nih sedulur. Nah, untuk lampunya sendiri kita menggunakan lampu seperti ini. Kita menggunakan lampu Godox DE300 ya, kita punya 2 unit yang seperti ini. Karena ya untuk power sendiri sudah mumpuni di dalam ruangan seperti ini, sudah cukup sekali ya. Nah, untuk sedulur foto studio sendiri kita menggunakan 2 lampu Godox ya, dengan harga per itemnya itu dengan harga 1,5 juta nih ya, 1,5 juta dikali 2 jadi 3 juta ya, kita tulis di atas ini 3 juta itu untuk
lampunya begitu. Selain dengan lampu tadi, kita dulu juga sudah ada nih, kita dikasih sama om kita ya, lampu Godox KT 150 nih sedulur. Untuk harganya aku kurang tahu nih sedulur, mungkin bisa cek sendiri ya, karena kita nggak beli jadi kita nggak masukkan ke dalam list ini ya. Dan untuk sekarang kita sudah berhasil ya, alhamdulillah sekali kita sudah menambah kamera SK300. Nah, untuk seperti apanya, seperti ini dia. Lampu ini powernya lebih besar daripada lampu tadi ya, kita gunakan untuk weddingan nih biasanya sedulur. Karena dengan powernya yang besar, kita menggunakannya di apa ya, kita menggunakannya di outdoor gitu ya, jadi lebih butuh power yang lebih besar. Nah, makanya kita membeli SK ini. Nah, karena ini nggak masuk di bagian studio ya, atau modal yang kita keluarkan, kita berhasil menabung nih, jadi ya kita nggak masukkan ke list harganya tadi itu ya sedulur. Nah, untuk harganya nanti spesifikasinya juga sedulur bisa mengeceknya lagi di Google seperti itu. Kemudian untuk diffuser sedulur, untuk diffuser ya kita menggunakan octagon ya, yang awalnya itu untuk main key atau key lightnya dengan ukuran 120 cm nggak ada perseginya, 100 dengan diameter 120 ya, 120, jadi cukup lebar ya, untuk key light sudah cukup banget. Nah, untuk bentuknya sendiri seperti ini nih. Nah, untuk harganya sendiri sedulur, waktu itu kita beli di kisaran harga 600 sampai dengan 800.000. Kalau nggak salah sih 600.000 ya. Kita list aja dengan harga 600.000 untuk satu buah diffuser octagon 120 cm. Baik, untuk diffuser berikutnya kita menggunakan yang 60 x 30 cm, jadi lebih square gitu ya. Itu bisa kita gunakan untuk key light-nya. Dengan harga kita beli 400.000 ya seluruh, waktu itu kita belinya dengan harga 400.000 ya, cukup terjangkau untuk sebuah diffuser ya, dengan bentuknya seperti ini nih, hampir kotak seperti ini ya seluruh. Ya persegi seperti ini bisa kita lihat juga. Dan untuk diffusernya di dalamnya ada satu diffuser lagi, jadi kita menggunakan 2 lapis ya. Untuk softbox biasanya ada 2 lapis begitu diffusernya. Nah sedulur, informasi lagi nih, sekarang kita sudah berhasil lagi membeli beberapa diffuser lagi, yaitu beauty dish ya, dengan ukuran ya sekitar 60 cm begitu. Jadi cukup luas kita untuk mengambil detail-detail atau foto produk, itu sangat membantu nih. Nah lagi karena tidak masuk dalam modal ya, kita berhasil menabung dan membeli itu, kita tidak masukkan ke dalam list di sini lagi nih. Dan selain itu juga kita berhasil beli lagi nih, menabung dan membeli diffuser lagi yang ukurannya 100 cm kali 20 cm. Jadi untuk key light, untuk fill light ya, maksudnya dari samping seperti ini kita sudah mendapatkan cahaya. Jadi untuk barangnya seperti ini nih. Jadi persegi panjang seperti ini ya sedulur, bentuknya panjang begini, pas banget buat fill light nih. Jadi bagian kanan atau kirinya dari objek begitu sedulur. Karena belinya nggak menggunakan modal tadi, kita nggak usah masukkan harganya lagi, itu hanya sebagai tambahan aja ya sebenarnya yang kita butuhkan. Kalau sedulur pengen beli juga nggak masalah banget, kalau ada budgetnya juga sangat membantu sekali dan mempengaruhi di hasil begitu sedulur. Oke, berikutnya kita punya 2 stand light besar ya tadinya. Stand light besar kita gunakan untuk ya tentu aja lighting tadi, karena awal kita modal menggunakan 2 lampu aja, 2 lampu besar ya, selain KT tadi yang kita dapat dari om kita. Kita membelinya itu dengan harga 400.000 per unitnya, jadi untuk 2 unit kita pasang harga 800.000. Nah begitu, biarpun sekarang sudah bisa membeli 3 lagi, jadi ya bisa dikalikan lagi sedulur ya. Kenapa kita membeli lagi? Karena kebutuhan tadi, karena ketika studio harus dipakai, kita juga bisa memotret di luar ruangan atau weddingan seperti tadi nih sedulur. Dan juga satu lampu LED, satu unit LED yang kita beli second kemarin ya, untuk support kita ketika membuat vlog nih, jadi gambarnya lebih terang nih sedulur, lebih jelas ya. Nah ini dia nih beberapa part yang terakhir, tentu aja background sedulur. Untuk background sendiri kita menggunakan beberapa background ya, seperti ini. Kita menggunakan background polos ya, ada berwarna hijau, kuning, hitam, dan juga putih. Nah tapi untuk yang putih sementara kita lepas dulu, mau kita cuci dulu nih sedulur karena lagi kotor. Dan sebagai gantinya kita membeli background baru berwarna abu-abu
Ya, bisa kita gunakan untuk foto produk dan juga foto composite gitu. Kemudian juga green screen kita juga punya ketika kita sebenarnya green screen untuk tugas sih. Nah, untuk tiap background polos nih kita membelinya itu dengan harga 500.000 belum termasuk ongkir ya. Karena ongkir itu tiap daerah berbeda-beda, jadi kita nggak memasukkannya aja. Untuk harganya sendiri 500 per item dan kita punya 4 item. Waktu itu kita membeli 4 item, ya dikalikan aja 500.000 dikalikan 4 item itu 2 juta rupiah untuk backgroundnya sendiri ya. Dengan ukuran 3 meter kali 5 meter, jadi panjang banget nih sedulur ya. Pokoknya lebar lah, cukup untuk beberapa orang juga ketika kita mengambil beberapa orang ya. Kemudian nih, tentu aja background polos seperti ini rollnya membutuhkan expandernya itu kita menggunakan yang 4 warna juga, 4 slot ya. Itu kita waktu itu membelinya dengan harga 1 juta. Nah, kenapa 1 juta? Sebenarnya ada 3 unit ya sedulur, tapi dengan harga kalau nggak salah untuk yang 3 unit itu berharga 800.000 dan yang 4 unit itu kita dapat dengan harga 1 juta. Nah, selisih sedikit, jadi waktu itu kita membelinya yang 4 unit sekalian, 4 slot sekalian, supaya ya sekalian ya bisa dapat banyak sedulur. Jadi begitulah. Nah, berikutnya untuk beberapa background yang tema ya, kita ada yang bisa di slide atau di ya pokoknya side A side B begitu ya, bisa dibolak-balik dengan 2 tema seperti itu. Lokasinya seperti ini. Nah, yang satu ini kita cat berwarna hitam dan sisi satunya kita cat dengan warna biru putih seperti ini. Sebenarnya untuk yang sisi satunya sudah beberapa kali nih sedulur mengalami beberapa pergantian warna. Nah, yang terakhir itu kita menggunakan warna yang biru seperti ini, biru yang agak cerah ya. Nah, untuk harganya sendiri ya kita bikin sendiri nih, jadi bikin dari saudaranya kita. Waktu itu kita berhasil membuatnya dengan harga 3 juta rupiah aja udah dapat 2 background ya, side A side B, dan bisa di flip juga, jadi lebih hemat ruangan juga nih sedulur. Itu kita berhasil membelinya dengan harga 3 juta. Kita masukkan dulu. Nah, seperti itu, 3 juta rupiah itu untuk satu buah background side A side B ya, jadi kayak satu lembar gitu dengan 2 halaman. Jadi sangat fleksibel sekali jika kita membutuhkan background seperti apa, tinggal bolak-balik aja nih loh. Cukup praktis, bisa diaplikasikan juga di tempat sedulur semua juga. Jika yang tempatnya mungkin ya pengen dikasih beberapa background yang cukup banyak tapi dengan tempat yang ya tidak luas-luas banget lah begitu ya. Kemudian nih untuk yang tema yang kedua, nah ini background utama kita ya, yang besar, paling besar itu muat untuk 8-10 orang lah, tergantung ukurannya juga. Nah, untuk tembok yang ini nih sedulur, kita cukup murah aja, kita cuma mengeluarkan budget 500.000. Kenapa murah banget? Ya, yang pertama kita menggunakan gypsum, kemudian kita cuma butuh, kalau nggak salah waktu itu kurang lebih sekitar 200 ribuan ya. Dan untuk pemasangannya sendiri kita pakai tukang dengan ongkos ya 200 ribuan juga. Kenapa bisa murah ya? Karena itu juga saudara juga, tukangnya saudara juga ya, jadi ada yang memborong begitu membuatkan kita, jadi kita request nih. Jadi ya untuk harga tenaga sendiri itu nggak bisa kita kasih patokan ya, itu tiap daerah masing-masing juga. Dan untuk catnya juga kita cat ulang lagi berwarna putih gitu, jadi kita total habis 500.000 kita masukkan. Nah, dari atas sampai bawah ya. Nah, jadi ini dia nih dulu budget yang kita habiskan ya, 64.300.000 rupiah. Nah, ini secara gambaran kasarnya aja dari hal-hal yang kelihatan aja, belum properti. Nah, untuk properti dan AC ya waktu itu ya kita bisa masukkan lah katakanlah 9-10 juta. Oke, kita ambil angka terbesarnya aja 10 juta nih. Nah, jadi bisa di total aja sekitar 74.300.000 rupiah begitu sedulur. Nah, untuk properti itu kenapa nggak kita masukkan di sini ya tadi, karena jelas-jelas setiap properti itu kan kebutuhannya masing-masing, jadi nanti kebutuhan sedulur aja lah, kita kasih gambaran kasarnya aja seperti ini nih sedulur. Dan jadi ya untuk beberapa hal, beberapa part sebenarnya kita nggak habis sebanyak ini banget. Kenapa begitu? Karena untuk tempat sendiri, lokasi itu udah punya sendiri ya, punya omku sendiri yang ada di Jakarta sana ya, pokoknya ada lah. Nah, kita tinggal pakai aja nih. Jadi biaya untuk apa ya, tempat itu kita sangat teringankan ya. Jadi kita pangkas budget di sini itu bisa sekitar 20 juta. Nah,
itu budget yang angka yang sangat besar sekali ya sedulur. Jadi kalau sedulur semua yang udah punya tempat sangat diuntungkan banget ya tentunya, karena ya tempat itu memiliki harga yang paling besar sih dari semuanya ya, di atas dari kamera dan lensa begitu sedulur. Jadi ya seperti inilah budget yang kita butuhkan. Bisa terbantu juga pertama nih sedulur, ketika sedulur semua sudah punya tempat, satu itu, kemudian lensa dan kamera itu juga sangat memangkas ya. Pokoknya harganya akan sangat berbeda jauh ketika kita sudah mempunyai tempat dan juga kamera, alat-alatnya itu, gear-gearnya. Kalau lampu kan nggak semua teman-teman yang hobi motret punya lampu, jadi ya tentu aja ya banyak lah, pokoknya lampu itu banyak dari teman-teman semua, sedulur semua yang membutuhkannya ketika membuat studio foto baru begitu sedulur. Nah intinya sebenarnya nggak melulu kita harus mengeluarkan budget sebesar ini nih sedulur. Ya semua lagi balik ke sedulur semua, dengan budget sedulur semua apa aja sih yang bisa kita dapatkan. Kita bisa ngerinci data lagi, kita bisa memanage keuangan kita lagi. Kalau budgetnya sedulur itu minim ya kita bisa sesuaikan lagi, mungkin kameranya bisa menggunakan yang semi pro seumpama kayak ya 60D, itu juga sebenarnya udah mumpuni sih. Tapi kan balik lagi dengan budget sedulur, kalau ada budget lebih kenapa nggak yang sekalian aja sih begitu kan. Nah jadi untuk budget nggak melulu tentang segini, pokoknya mulai aja dulu deh dari apa yang kalian punya, pelan-pelan pasti juga bakal berkembang. Sama kayak yang aku contohkan tadi nih, aku sekarang udah bisa beli lampu baru, udah bisa beli stand light baru, dan beberapa alat, pokoknya divisor baru. Ya selama ada usaha pasti bakal ada perkembangan ya sedulur. Oke sedulur, jadi ya seperti itu tadi ya videonya. Terima kasih banget nih buat sedulur semua yang udah nonton dari awal sampai akhir video ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa memberikan pencerahan untuk sedulur semua yang berminat untuk berbisnis studio foto seperti ini nih sedulur. Nah itu tadi beberapa hal yang bisa aku sampaikan ya. Pokoknya saksikan terus Sedulur Foto Studio Channel. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya, karena bunyi lonceng sedulur adalah sumber kebahagiaan untuk kami. Okay, see you on the next video and bye.